semuanya, salam kebajikan. Tapi pun salam guru penggerak. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Desi Saputri dari SD Negeri 5 Mataram ini, Kecamatan Seputi, Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 pada tahun 2024. Pada aksi nyata kali ini, saya akan memperlihatkan diseminasi aksi nyata modul 1 submodul 1 UT4 mengenai materi budaya positif yang ada di sekolah saya, yaitu SD Negeri 5 Mataram ini. Selamat menyaksikan. Cause I got my friends, they laugh when I'm not that funny. Don't try to make me be somebody. Cause if they did, then they're not my friends. Don't care if I'm flying first class, or if I got a brand new bus pass. Cause if they did, then
Agung Ngalipuro. Ya, Bun. Kepada yang terhormat Bapak Doni Darmawan, SPD SD MPD, kepada Bapak Ibu Guru SDN 5 Mataram Ilir yang saya hormati, kepada Ibu Desi Saputri selaku pemateri. Alhamdulillah, Birabbil Alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada pagi hari ini. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya di sini selaku pembawa acara yang akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif. Untuk tertib acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, acara inti penyampaian materi diseminasi budaya positif. Dan yang terakhir, penutup. Untuk acara yang pertama, pembukaan, marilah sama-sama kita buka dengan lafaz basmalah. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Pertama akan disampaikan oleh Bapak Doni Darmawan. Kepada beliau dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Abi. Saya izin berdiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Segala puji kita selalu sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan hingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam suatu majelis yang mulia, yakni dalam acara hajatnya Bu Desi, yakni menyebarkan pemahaman dan pengalaman atau penerapan pengalaman budaya positif. Oleh karena itu Bapak Ibu, di acara yang sangat mulia ini marilah kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah karena rekan kita Ibu Desi Saputri merupakan bagian dari guru penggerak angkatan 11 yang nantinya saya harapkan semoga ini juga bisa menular kepada rekan-rekan semua, Bapak Ibu guru dapat mengikuti pendidikan guru penggerak untuk angkatan-angkatan selanjutnya. Bapak Ibu guru, kemudian tidak lupa kita selalu sanjungkan sholawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaat beliau yang berjamaah. Semoga kita selalu diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan pertolongannya. Bapak Ibu guru yang sangat saya hormati, menindaklanjuti kegiatan kita pada hari ini, yakni kegiatan diseminasi atau kegiatan menyebarkan pemahaman dan pengalaman. Sebagai bagian dari pendidikan guru penggerak, nantinya Bapak Guru sebagaimana sudah disampaikan tadi oleh pembawa acara, kegiatan diseminasi ini merupakan bagian dari PGP. Tujuannya adalah apa? Berkolaborasi, berbagi praktik baik yang nantinya apa yang didapatkan oleh Bu Desi selaku guru penggerak dapat berimbas kepada diri Bapak Ibu sekalian melalui kegiatan diseminasi. Nah, rangkaian diseminasi ini merupakan rangkaian dari alur merdeka. Alur merdeka itu adalah alur kegiatan guru penggerak yang sudah dilaksanakan selama 6 bulan. Mulai dari pertama dari paradigma dan visi guru penggerak yang berisian. Kemudian yang kedua adalah mengenai program yang berdampak kepada murid. Nah, pada 2.1 ini budaya positif ini adalah menyebarkan pemahaman. Bapak Ibu yang sangat saya hormati dan Bu Desi yang sangat saya banggakan, saya selaku kepala sekolah mengucapkan terima kasih atas pencapaian, atas sumbangsi yang sudah Bapak Bu Desi berikan kepada guru-guru yang di sini. Semoga nantinya apa yang Bu Desi sampaikan dapat menginspirasi kita semua
dapat memberikan pencerahan bagi kita semua seperti apa cara mendidik, seperti apa cara melatih murid, seperti apa cara memberikan program-program yang berdampak kepada murid yang nantinya bisa kita sampaikan pada saat kita melaksanakan kegiatan pembelajaran sehari-hari. Terima kasih kepada Bu Desi, semoga nantinya kegiatan guru penggerak akan terus dapat berlangsung dengan baik, tidak ada hal rintangan, tidak ada hambatan. Semoga nanti 6 bulan ke depan perjalanan guru penggerak ini sekolah kita dapat memiliki calon-calon pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang berpihak positif kepada maksudnya pendidikan di SD Negeri 5 Mataram. Kiranya itu saja Bapak Ibu dapat saya sampaikan. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Bu Desi dapat menginspirasi kita semua. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Doni Darmawan. Selanjutnya untuk sambutan yang kedua yaitu akan disampaikan oleh Bapak Anggi Budi Handoko, SPD SD. Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Bidang Satuan Pendidikan SD 5 Mataram Hilir, Bapak Doni Darmawan, SD MPD. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SD 5 Mataram Hilir, dan kepada Ibu Desi Saputri selaku CGP Angkatan 11. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan dari CGP kita Ibu Desi Saputri, yaitu tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Insya Allah kegiatan ini nantinya dapat memotivasi dan menginspirasi guru-guru yang lain bahwa seperti inilah kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Bu Desi, yang insya Allah nantinya akan berdampak baik bagi sekolah kita, kinerja guru-guru kita, dan lingkungan belajar kita berdampak positif. Semoga apa yang telah dilaksanakan oleh Bu Desi selaku CGP ini memotivasi kita, guru-guru yang tadinya berpikir negatif atau CGP ini terlalu sepertinya kegiatan yang menyulitkan, kegiatan yang menguras waktu, tenaga dan pikiran. Nah, dengan pengalaman yang telah dilakukan oleh Bu Desi, itu akan memberikan pikiran positif pada diri kita sehingga nantinya memotivasi kita untuk dapat mengikuti kegiatan CGP angkatan berikutnya. Selain itu juga untuk Bu Desi, kiranya nanti pengalaman yang telah didapatkan disalurkan oleh kami semua, disalurkan kepada kami dan bimbing kami nantinya ketika kami mengikuti kegiatan-kegiatan atau sebagai calon guru penggerak periode berikutnya. Diharapkan bantuan dan partisipasi Anda ya. Saya rasa demikian sambutan dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anggi Budi Handoko yang telah memberikan sambutan. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan kepada Ibu Desi Saputri SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Kepada Bu Desi dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu,
Salam kebajikan. Tabiqun ngadipulung. Ya Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti kegiatan yang akan saya laksanakan dengan melengkapi tugas aksi nyata di modul 1.4. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Doni Darmawan SPD SDMPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 5 Mataram Ilir. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Negeri 5 Mataram Ilir. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan waktunya. Dan yang kedua, saya meminta izin kepada Bapak Doni Darmawan selaku Kepala Sekolah. Pada hari ini saya akan mengadakan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini berjalan lancar dan kita bisa saling berbagi informasi positif. Saya tidak ingin membuli Bapak Ibu, namun saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk saling berbagi pengalaman tersebut. Untuk selanjutnya, kita langsung saja ke materi pada pagi hari ini. Pada materi pagi hari ini yaitu menyebarkan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif modul 1 submodul 1.4 dengan saya sendiri Desi Putri SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari instansi SD Negeri 5 Mataram ini. Saya berasal dari kelas 49.11A dengan fasilitator yaitu Bapak Siti Triyono SPD SDMM. Baik, saya berasal dari kelas 49.11A dengan fasilitator yaitu Bapak Sigit Triyono SPD SDMM. Kemudian pengajar praktik saya yaitu Bapak Sigit Wiono SPD GN dan saya sendiri selaku CGP angkatan 11 yaitu Desi Putri. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif. Kemudian, rancangan untuk tindakan aksi nyata. Judul modulnya yaitu budaya positif. Nama pesertanya saya sendiri, Desi Putri SPD. Yang pertama yaitu latar belakang. Belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah tentang penerapan konsep budaya positif di lingkungan sekolah dan diharapkan seluruh konsep inti budaya positif dapat dipahami dan dibiasakan di sekolah. Yang kedua, tujuannya yaitu yang pertama meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada siswa dengan pembuatan keyakinan kelas. Yang ketiga yaitu tolak ukur yang terdiri dari terlaksananya konsep inti diseminasi budaya positif di sekolah. Kemudian terbentuknya keyakinan kelas dengan kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan siswa. Selanjutnya, guru dan siswa konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Yang keempat, terlaksananya penyelesaian masalah siswa dengan segitiga restitusi dalam pelayanan BK. Untuk di SD karena tidak ada guru BK, jadi guru BK dipegang sendiri oleh wali kelasnya masing-masing. Kemudian yang keempat yaitu lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan dewan guru, melakukan kegiatan diseminasi budaya positif. Hasil kesepakatan keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing. Dan yang terakhir yaitu dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, wali kelas maupun rekan sejawat, murid, orang tua, wali murid. Dan yang terakhir, perlengkapan untuk mendukung dukungan tersebut yaitu membuat keyakinan kelas seperti karton, sticky note, spidol lama, dan novel, lem, dan lain-lain. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kita langsung ke inti dari acara hari ini yaitu aksi nyata diseminasi modul 1 submodul 1.4 mengenai budaya positif. Yang pertama untuk kesepakatan pada forum diseminasi pada pagi hari ini, yang pertama yaitu kita menghargai orang lain ataupun sesama guru.
kemudian tertib dalam menjalankan kegiatan pada hari ini. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Yang keempat, memberikan pendapat atau berperan baik secara bergantian. Dan yang terakhir, mengikuti kegiatan hingga selesai. Selanjutnya, konsep-konsep kunci dalam budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Kemudian ada kebutuhan dasar. Kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, pembelajaran dengan paradigma baru yaitu merupakan sistem kegiatan pembelajaran yang dirancang sesuai dengan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian membuat siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, sesuai dengan perkembangan pada teori psikologi yang modern dalam mewujudkan cita-cita profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Kemudian ada mandiri, kreatif, dan beraktivis. Yang selanjutnya yaitu miskonsepsi mengenai teori kontrol. Yang pertama ilusi guru yang mengontrol murid. Kemudian ada ilusi jika kritik akan memberikan rasa bersalah sehingga mampu memberikan kekuatan pada karakter. Yang ketiga ilusi jika seluruh penguatan yang positif, efektif, dan memberikan manfaat tidak hanya bagi guru namun bagi peserta didik lainnya. Yang keempat ilusi jika hanya orang dewasa saja mempunyai hak untuk memaksa, padahal tidak seperti itu kenyataannya. Selanjutnya, kemudian mengubah pendekatan stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama ada 2 tabel di sini, ada stimulus respon maupun stimulus kontrol. Yang di sebelah kiri Bapak Ibu yaitu stimulus respon. Yang pertama realistis ataupun kebutuhan kita sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan adalah pada saat rujukan gagal. Dan yang terakhir, model berpikir menang ataupun kalah. Terus di sebelah kanan Bapak Ibu yaitu teori kontrol yang terdiri atas realitas yaitu kebutuhan kita yang berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang-menang. Yang kedua yaitu disiplin positif. Bapak Ibu di sini pengertian dari disiplin positif yaitu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang merupakan bentuk adjektifus dari disiplina dan bahasa Latin disiplina yang berarti yaitu pemasaran, pelatihan ataupun pendidikan yang berasal dari disiplin yang berarti murid maupun pelajar. Disiplin seringkali mengacu pada konsep disiplin diri atau self-disiplin. Disiplin diri adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri dan mematuhi aturan ataupun standar yang telah ditetapkan ataupun ditentukan oleh suatu instansi ataupun sekolah ataupun kelas kita masing-masing. Meskipun mengalami banyak godaan dan kesulitan dan tantangan tentunya yang berbeda-beda setiap instansi maupun kelasnya masing-masing. Kemudian disiplin positif adalah pendekatan dalam manajemen perilaku dan pendidikan yang berfokus pada membangun hubungan yang saling menghormati, mempromosikan pembelajaran serta perkembangan pribadi tanpa menggunakan hukuman ataupun pendekatan yang bersifat menghukum. Jadi pada dasarnya disiplin positif ini bisa kita tumbuhkan dari diri kita sendiri dulu sebagai guru, kemudian kita tularkan kepada peserta didik kita di kelas sehingga bisa dicontoh sebagai hal yang positif hingga terbawa oleh anak-anak hingga akhir hayatnya nanti. Selanjutnya, sebagai guru dan pendidik yaitu kita mampu menciptakan peserta didik atau siswa yang mempunyai dan memiliki jiwa
dan mempunyai motivasi di dalam dirinya, yaitu biasa kita sebut intrinsik, yang mengarahkan pada perubahan peningkatan perilaku ke arah yang positif. Jadi sebagai guru kita tentunya memiliki tugas dan peran penting kepada kita untuk membiasakan, menciptakan dan membudayakan budaya positif dari hal yang terkecil yang dari dalam diri kelas masing-masing. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini saya sudah sepakati secara bersama dengan kesadaran tentunya yang lepas dari perbedaan suku, bangsa, agama, bahasa, serta latar belakang asal usulnya. Jadi nilai kebajikan ini tidak mengacu pada satu hal utama, namun secara universal, tidak ada perbedaan di dalamnya. Kita sepakati secara bersama-sama dengan penuh kesadaran dan keyakinan kita bersama. Contohnya di sini ada beberapa nilai kebijakan dari instansi maupun organisasi. Yang pertama pada pemimpin Pancasila, mungkin kita sudah tahu semuanya. Instrumen yang ada di dalamnya itu 5, pertama pada dunia Malaysia, dalam dunia, kemudian kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan dinamis. Untuk yang kedua, Indo Pretorius Program atau PID, toleransi, rasa hormat, integritas yang tinggi saat bekerja, bersikap mandiri, bersikap menghargai, antusias terhadap kegiatan, memiliki sikap empati atau welas asih kepada orang lain, kemudian keingintahuan kita terhadap hal-hal yang baru, kemudian kreativitas kita terhadap kegiatan yang baru dan yang harus dilakukan, kemudian kerjasama ataupun kolaborasi, percaya diri terhadap diri sendiri, kemampuan diri kita sendiri, dan yang terakhir berkomitmen yang tinggi. Yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill. Contohnya yaitu kita bisa dipercaya dimanapun kita berada ataupun kita bekerja. Terus, berarti pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri kita untuk pekerjaan ataupun untuk orang lain. Yang ketiga yaitu motivasi dari perilaku manusia. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan maupun hukuman. Di dalamnya itu motivasi ekstrinsik supaya mendapatkan imbalan ataupun penghargaan yang diterima dari orang. Untuk mengisi waktu karena tadi sudah ada sedikit materi dari saya supaya tidak bosan, supaya lebih semangat lagi. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sedikit terlebih dahulu. Saya minta Bapak Ibu untuk berdiri semua. Monggo Bapak Ibu.
sejauh ini sebagai wali kelas 6 yang dimana siswa-siswanya menginjak remaja, dimana siswa yang menginjak remaja itu dari segi emosional ataupun dari segi pemikiran itu sudah berkembang ya. Jadi kalau saya memberikan penghukuman terhadap siswa kelas 6 itu saya rasa sudah tidak efektif. Apalagi di era sekarang anak-anak itu sudah secara pola pikir berbeda dengan anak-anak tipe zaman dulu, yang setiap apapun yang guru sampaikan, apapun guru berikan itu ya saja. Namun sekarang siswa sekarang itu dia bisa untuk berpikir bahwa untuk membela diri apa yang mereka lakukan, entah itu di mata guru itu suatu penyimpangan, namun mereka membela diri bahwa itu tidak salah. Nah, maka dari itu kita selalu dulu juga fleksibel. Memberikan hukuman sudah tidak efektif, namun kita memantau, kemudian memberikan sedikit masukan bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak semestinya mereka lakukan. Nah, kita memperbaiki di situ. Nah, fungsi guru sekarang bukan memberikan hukuman, namun memberikan pemantauan yang tepat sasaran dan tepat tepat sasaran dan tepat terhadap perilaku tersebut. Nah, seperti itu. Itu tepat dengan perilaku yang mereka lakukan. Yang semata-mata menurut kita itu masih keliru, yang seperti itu kita luruskan. Jangan memberikan tiba-tiba memberikan hukuman. Jadi anak itu tidak mengerti salahku apa, seperti itu. Jadi kita berikan pengertian terlebih dahulu. Cukup kami. Cukup seperti itu. Mungkin kalau dari pagi di kelas atas, mungkin Bu Jumi di kelas bawah mungkin memberikan pengalamannya tersendiri di kelas bawah. Monggo Bu Jumi. Kalau untuk di kelas bawah itu bukan menghukum, ya. Kalau di kelas bawah itu lebih ke mengajak, ya. Kalau di kelas bawah itu bukan menghukum, tapi lebih mengajak, menuntun, membimbing mereka, bukan untuk hukuman, tapi ditunjukkan. Karena kelas bawah itu apabila dihukum bukan jerak, tapi dia takut tidak mau sekolah malah. Sehingga kita sebagai guru di kelas bawah, kita itu bukan mengajar, kita itu bahasanya itu ngomong, ya. Sehingga apa yang kita lakukan lebih banyak menguji daripada kita memberikan hukuman. Seperti itu. Jadi Bu Jumi dari kelima posisi kontrol restitusi ini, Bu Jumi sebagai apa? Mungkin menghukum, pembuatan bersalah, pemantau, teman ataupun Sebagai teman. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Andi di kelas tinggi kelas 6 dan Bu Jumi di kelas 1. Menurut Pak Andi tadi posisinya Pak Andi sebagai pemantau, yang memantau siswa-siswi yang sekarang berada dewasa. Mungkin saya sependapat dengan Pak Andi karena saya di kelas 5. Kita bukan lagi sebagai penghukum, namun memantau setiap gerak diri anak, perilaku, apapun yang dilakukan kita pantau. Apabila ada kesalahan ya kita tegur, kita bimbing ke arah yang lebih baik lagi. Seperti itu Pak Andi. Untuk Bu Jumi sebagai teman kita sudah transisi dari TK, pasti banyak sekali tantangan, hambatan yang Bu Jumi rasakan bersama ibu ya maupun Bu Novianto. Jadi kalau mungkin kalau penghukum ya tidak efektif sekali karena masih sangat kecil, belum bisa dihukum, namun dituntun dan Bu Jumi sebagai among, sebagai penegak dalam kesalahan di kelas tersebut. Mungkin dilanjut Pak. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi beserta contohnya, mungkin bisa Bapak Ibu lihat. Ada 2 motivasi yaitu eksternal dan internal. Eksternal tentu saja dari luar diri kita, internal dari dalam diri kita. Yang ada 3 lagi identitasnya, ada yang gagal, kemudian ada yang berhasil ataupun sukses. Yang pertama pada identitas yang gagal
tidak tepat ya, karena usianya sepertinya tidak cocok untuk kita hukum. Kalau kita hanya menghukum, tidak memberikan efek jerah ataupun pembelajaran bermakna bagi siswa. Kemudian ada perilaku kontrol yang positif seperti yang Bu Jumi tadi sampaikan sebagai teman, karena kelas 1 itu kan transisi perpindahan dari TK atau PAUD ke sekolah dasar. Kemudian memantau, kita sebagai guru maupun orang tua di sekolah memantau gerak-gerik perilaku siswa setiap harinya, Senin sampai Sabtu tentu saja. Kemudian kontrol diri manajer, kita sebagai guru tentu saja menjadi istilahnya ketua kelas di kelas, memanajeri, mengetuai siswa-siswa kita. Tapi kita sudah mengajarkan anak untuk mandiri, untuk memanajeri, mengontrol dirinya sendiri sehingga mereka bisa menyelesaikan masalah sendiri. Lanjut Pak. Selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Di sini tadi ada 5 posisi kontrol restitusi yang sudah kita sebutkan dan kita pelajari sebelumnya, yaitu sebaiknya guru ataupun pendidik menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Karena kita kan seperti yang saya bilang tadi, kita sebagai ketua kelas, kita yang membawahi anak-anak. Lanjutnya, sebagai seorang manajer, tentunya guru melakukan sesuatu hal yang positif bersama siswa-siswa kita. Kemudian memberikan mereka kesempatan untuk bersikap bertanggung jawab, berkomitmen, dan mendukung seluruh minat bakat dan menemukan solusi atas permasalahan yang anak-anak hadapi. Kita tidak melibatkan siapapun ketika masalah itu memang bisa diselesaikan secara mandiri. Yang selanjutnya itu yang keenam, keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Pada keyakinan sekolah ataupun kelas, di sini guru mempunyai peran yang sangat penting untuk mewujudkan terbentuknya sebuah keyakinan sekolah ataupun kelas yang dengan persetujuan dan kesadaran secara bersama antara guru maupun peserta didik yang disepakati bersama-sama. Selanjutnya, keyakinan sekolah dan kelas bisa saja berupa pernyataan secara universal ataupun secara menyeluruh, kemudian mudah diingat, tidak sulit tentunya, kemudian dipahami, dimengerti oleh diri kita sendiri sebagai guru atau manajer di kelas dan peserta didik, kemudian lebih mudah lagi untuk diterapkan dan diberlanjutkan di sekolah. Kemudian di sini mungkin waktu kita tahu ajaran baru masuk kelas masing-masing, kita sudah dibagi kelas masing-masing. Tentu saja saya yakin Bapak Ibu sudah membentuk keyakinan kelasnya masing-masing. Mungkin dari kelas 2 Bu Yan, apakah di kelas dia sudah menempelkan dan membuat keyakinan kelasnya? Sudah. Apakah Bu Yan melibatkan siswa dalam melakukan pembentukan keyakinan kelas? Ya. Apakah siswa sportif dalam membuat keyakinan kelas? Sudah sesuai kesadarannya masing-masing? Sudah sepakat semuanya Bu? Ya, alhamdulillah. Apakah siswa dari kelas 2-nya Bu yang sudah menjalankan kesepakatan kelas yang sudah dibuat secara bersama? Sudah. Apakah sudah berjalan dengan sesuai dengan yang Bu yang inginkan? Iya Bu. Ya. Mungkin saya lebih sampaikan kembali, mungkin bisa kita terapkan. Yang pertama, membentuk keyakinan kelas sebelumnya yang pertama bersifat abstrak. Yang kedua, pernyataan universal bisa dimengerti oleh seluruh siswa. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif, tidak menghukum ataupun mengkritik. Kemudian sedikit namun lebih mudah diingat anak, karena anak SD kalau pandangannya pasti tidak diingat dan malas mengingat itu saja. Kemudian sesuai dengan keadaan kondisi kelasnya masing-masing, karena setiap kelas, setiap jenjang mempunyai kebutuhan, keadaan, dan situasinya berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita samakan antara kelas 1 dan kelas 5. Kemudian semua warga sekolah, baik guru, peserta didik, dan yang lainnya dilibatkan aktif dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi tidak hanya kita guru dan siswa yang tahu, tapi orang tua wali murid juga harus tahu keyakinan kelas apa yang sudah diyakini oleh anak-anaknya.
sehingga kita lebih mudah untuk bekerjasama dan berkolaborasi dengan orang tua siswa. Di sini saya menampilkan keyakinan kelas saya di kelas 5, yaitu bekerja sama dalam menjaga kebersihan dan keamanan kelas. Itu merupakan kewajiban setiap kelas kita masing-masing mungkin. Kemudian mendengarkan penjelasan guru, jadi setiap guru menjelaskan terlebih dahulu, siswa mendengarkan. Kemudian nanti kalau guru sudah memberikan kesempatan, siswa boleh bertanya atau menyampaikan pendapatnya. Kemudian ada saat istirahat bermain di luar. Biasanya anak-anak bermain boleh di dalam kelas. Kita sudah kesepakatan. Jika melanggar kesepakatan, tentu saja ada konsekuensi yang diterima oleh siswa tersebut. Kemudian berbicara dan berperilaku sopan kepada siapapun, baik kepada gurunya, kemudian kepada peserta didik yang lainnya. Kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya masing-masing. Kalau buku tidak ya ngambil darilah yang kembalikan lagi ke tempatnya masing-masing, tidak boleh mengacak-acak tempat yang sudah disediakan. Kemudian disiplin waktu dan bertanggung jawab terhadap semua kewajiban tugas siswa di kelas maupun di sekolah, misalnya menyapu, mengerjakan PR, dan yang lain-lain. Yang terakhir yaitu saling membantu dan menghargai dan peduli. Menghargai terhadap orang lain, apapun kekurangan temannya, jangan melok-melok atau menghardik dengan kata-kata kasar, peduli, setiap kesusahan teman kita bantu. Selanjutnya, setiap anggota kelas harus yang pertama belajar. Tentu saja dia wajib senang. Kalau anak-anak tidak senang, tentu saja pelajaran itu susah untuk dicerna. Kemudian melaksanakan tugasnya masing-masing. Kemudian saling menghargai perbedaan setiap teman di kelas maupun di luar kelas. Kemudian rasa aman dan nyaman. Selalu bersikap positif. Jadi menghindari perkataan atau tindakan yang mengarah ke arah negatif dan dapat merugikan orang lain. Kemudian senantiasa menjadi diri sendiri, percaya dan menghormati orang lain, kemudian bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing yang sudah diberikan dan disepakati bersama. Selanjutnya saling membantu, tolong menolong, tentu saja itu merupakan kewajiban kita sebagai sesama umat manusia. Dan meyakini akan pentingnya sikap menghormati, menghargai dan peduli kepada orang lain. Mungkin keyakinan kelas ini bisa sama atau berbeda di tiap kelasnya. Apakah keyakinan kelas saya Fatina sama dengan keyakinan kelas di kelas Bapak Andi? Ya mungkin sebagian besar, ada sebagian yang sama. Seperti contoh dari persamaannya seperti menjaga kebersihan kelas merupakan tanggung jawab bersama. Nah, salah satunya. Kemudian cara untuk mendengarkan penjelasan guru itu menjadi hal yang umum di dalam kelas ya, karena memang peran dan tanggung jawab guru yaitu menyampaikan informasi kepada peserta didik. Nah, sedangkan mendengarkan penjelasan itu adalah suatu yang wajib bagi siswa. Apabila mereka tidak mendengarkan penjelasan, otomatis materi tersebut tidak akan sampai kepada mereka. Sedangkan untuk yang lain mungkin ada satu dan lain yang berbeda dengan kelasnya Bu Desi yang di Ambu. Untuk kelas saya khususnya baru beberapa hari ini memang saya wajibkan anak-anak untuk menggunakan perangkat elektronik, yaitu Di kasus yang saya tampilkan dan tambahan dari siswa di sini ada kasus yang saya tangani dari kelas 5. Di sini kita belajar bagaimana menstabilkan identitas siswa, mengapa mereka melakukan hal tersebut. Tentu saja ada sebab dan akibatnya. Kemudian memvalidasi tindakan dari keyakinan kelas yang sudah kita buat. Yang dilanggar apakah melanggar keyakinan kelas kita, tentu saja saya tanyakan kepada siswa tersebut. Siswa tersebut menyadari bahwa mereka menyadari ada satu tindakan yang melanggar kesepakatan ataupun keyakinan kelas yang sudah dibuat. Baiklah Bapak Ibu, dari studi kasus tadi mungkin masih banyak yang belum memahami apa itu segitiga restitusi. Mari kita bahas bersama-sama yang akan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bapak Ibu, segitiga restitusi adalah penggabungan antara penghargaan dan ketegasan dan penghargaan terhadap tumbuh kembang peserta didik. Maksud dan tujuannya yaitu kita memvalidasi tindakan apa saja yang dilakukan oleh peserta didik, apakah itu benar atau salah. Kita cari
dengan pimpinan kita sebagai guru atau sebagai manajer di kelas. Mungkin seperti itu Bapak Ibu guru, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bu Jumi ataupun Pak Andi mengenai segitiga restitusi yang mungkin saja Bapak Ibu lakukan namun tidak disadari bahwa hal tersebut merupakan bagian dari konsep segitiga restitusi. Ya memang apa yang sudah saya selaku guru lakukan itu tidak menyadari bahwa apa yang sudah saya lakukan merupakan segitiga restitusi. Karena sebab apa? Pengertian dari segitiga restitusi aja saya tidak paham. Nah baru kali inilah istilah seperti itu saya dengarkan. Nah dari penjelasan Ibu tadi mengenai segitiga restitusi berupa ketegasan dan penghargaan yang kita memvalidasi bahwa perilaku tersebut merupakan perilaku yang benar atau salah tanpa kita harus langsung menghakimi bahwa itu salah dan memberikan hukuman. Itu baru kami sadari bahwa itu merupakan salah satu bagian dari segitiga restitusi. Setelah itu dijelaskan, alhamdulillah kita mulai paham apa yang kita lakukan sudah mengacu pada segitiga restitusi tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin itu ada sedikit hanya disampaikan Pak Andi. Mungkin secara keseluruhan kita sama dari kelas 1 sampai 6 kita tidak menyadari bahwa kita melakukan konsep segitiga restitusi kepada peserta didik. Namun di sini kita belajar bersama untuk memperdalam dan memperkuat apa itu segitiga restitusi dan lebih bisa menerapkannya lagi ke depannya. Ada sedikit mengenai bagian atau konsep inti dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah stabilkan identitas. Mungkin kita sadari atau tidak kita perlu melakukannya. Mungkin contohnya yang pertama ada yang melakukan kesalahan, misalnya tidak mengumpulkan PR. Tentunya itu kan merupakan kesalahan ataupun pelanggaran. Biasanya kalau kita lagi emosi pasti langsung dihukum. Namun dalam segitiga restitusi hal tersebut tidak dibenarkan. Maka dari itu kita sebenarnya terlebih dahulu memvalidasi mengapa siswa tidak mengumpulkan PR ataupun tidak mengerjakan PR. Dari situlah kita bertanya, menggali informasi dari siswa, jadi mereka bisa menyadari kesalahan mereka dan tentunya tidak mengulanginya dan memperbaiki di kemudian hari. Untuk yang kedua yaitu validasi dari tindakan salah. Yang pertama tadi kita sudah menstabilkan identitas, yang kedua kita melakukan validasi dari tindakan yang salah. Kita menanyakan pada siswa prinsip apa saja keyakinan yang mereka melanggar. Tentunya kita harus bekerja sama dengan orang tua maupun wali murid memberikan informasi terhadap pelanggaran ataupun hal negatif yang sudah dilakukan oleh anak-anak. Jadinya kita lebih mudah lagi untuk mengkondisikan peserta didik agar hal yang semulanya negatif kita geser menjadi hal yang positif. Jadi hal tersebut tidak akan dilakukan siswa di kemudian harinya. Dan yang terakhir yaitu yang C, mengenai keyakinan kita sebagai guru atau manajer. Nah, setelah tadi 2 tahap yang kita sudah lalui, yang terakhir kita adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan yang kita tanyakan adalah keyakinan kelas yang sudah disepakati secara bersama sebelumnya di dalam kelas. Kita tanyakan kepada siswa apakah ada keyakinan yang dilanggar. Tentu saja ada. Dari situlah siswa akan menyadari dan memperbaikinya. Kemudian lebih menguatkan lagi keyakinan tersebut sehingga hal positif tersebut bisa disebarkan kepada teman-teman yang lain supaya tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari.
bisa menjadi pahala yang berkelanjutan bagi siswa kita. Kemudian konsep-konsep dasarnya tadi kita sudah belajar, yaitu sisi non positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada posisi keuangan institusi, dan yang terakhir adalah segitiga institusi. Bapak Ibu, tentunya dalam penerapan program visi positif ini saya tidak bisa sendiri tentunya. Positif itu saya butuh bantuan, izin, dukungan, dan penguatan dari yang pertama yaitu Bapak Doni Darmawan selaku kepala sekolah, rekan guru yang lainnya baik yang guru senior maupun yang guru yang muda. Saya berharap kita berkolaborasi, bekerja sama, saling mengajar dan mengingatkan mengenai pentingnya menumbuhkan, menciptakan, dan membiasakan budaya positif dari kecil. Yang utama tentunya kita harus tanamkan dari dalam diri kita sendiri sebagai guru, sebagai orang tua. Kemudian kita bisa tularkan kepada anak di kelas maupun di luar kelas. Maka Bapak Ibu di sini ada beberapa kegiatan yang mungkin saya dan Bapak Ibu tidak sadari, karena ini sudah kebiasaan kita ya Bapak Ibu, budaya maksudnya bersih-bersih, kemudian bertanggung jawab, kemudian salaman senyum setiap pagi, saat pulang maupun masuk sekolah, menyambut, kemudian berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu. Mungkin tidak kita sadari, namun ternyata selama ini sudah kita biasakan dan terbiasa. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa lebih kompak lagi, saling menguatkan, mengingatkan. Kita tidak menggurui siapa yang pintar, siapa yang kurang pintar, namun kita belajar bersama demi tujuan yang sama sesuai visi misi dari Bapak Doni Darmawan selaku kepala sekolah. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Dewan Guru, terutama Bapak Doni Darmawan, SPD, SDMPD, selaku kepala sekolah, memberikan motivasi, dukungan penuh dari awal saya mengikuti program Guru Penggerak sampai detik ini. Mudah-mudahan selamanya dan seterusnya setelah pendidikan guru penggerak selesai, ilmu yang saya dapatkan kemudian bisa ditularkan dan kita bisa bekerja sama, saling menguatkan. Saya juga butuh bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu semuanya dari apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan dan doa kita bersama. Terima kasih, salam dan bahagia kepada Ibu semuanya. Saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terima kasih juga yang tak terhingga kepada Bapak Ibu atas dukungan, doa, waktu, dan tenaga yang sudah Bapak Ibu berikan kepada saya. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini yaitu aksi nyata diseminasi modul 1 Sumur 1.4 memberikan budaya positif yang berkelanjutan dan komitmen kita sebagai guru dan pendidik mewujudkan visi-misi sekolah untuk lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Akhir kata dari saya, apabila ada kurang kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Bapak Ibu guru, saya juga meminta maaf apabila ada banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi diri saya sendiri. Saya bisa belajar banyak dari Bapak Ibu yang lebih senior daripada saya, kita bisa saling berbagi dan tentunya bermanfaat kepada peserta didik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dewi Sisa Putri. Baiklah Bapak Ibu, demikian kegiatan diseminasi pengibasan budaya positif ini yang tadi sudah disampaikan kepada Bu Desi. Semoga banyak manfaat yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, marilah sama-sama kita tutup dengan nafas hamdalah. Alhamdulillah.